Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan bacaan kisah tentang turun temurunnya keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memasuki generasi berikutnya setelah cicit-cicitnya, yaitu ulama yang tidak kalah menarik, yaitu Abdurrahman bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab yang wafat pada tahun 1368 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdurrahman bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang qadhi, pengajar, imam dan khatib di Riyadh. Beliau adalah perwakilan ulama Najd saat berdebat dengan ulama Mekah di zaman Syarif Husain. Syekh dilahirkan di Riyadh pada tahun 1288 Hijriah. Ayahnya meninggal dunia ketika usianya baru menginjak 5 tahun. Saudaranya Abdul Aziz yang kemudian mengasuhnya, saudaranya itu memasukkannya ke Kutab Ibnu Mufairij, kutab favorit bagi anak-anak Al-Syekh di zaman itu. Banyak ulama Al-Syekh yang merupakan alma mater kutab ini. Di kutab ini beliau menghafalkan Al-Quran dan belajar dasar-dasar menulis. Setelah lulus dari kutab tersebut, beliau lalu membaca kitab dasar-dasar ilmu kepada saudaranya, yaitu Syekh Abdullah bin Abdul Latif, hingga perlahan naik tingkat sampai induk-induk kitab yang besar. Selain kepada saudaranya, beliau juga belajar kepada Al-Faqih Syekh Muhammad bin Mahmud, Syekh Muhammad Al-Kharji, dan Syekh Hamd bin Faris. Setelah ilmunya dianggap mumpuni, Syekh kemudian ditunjuk menjadi qadhi di Hijrah Sajir, menetap di sana selama 4 tahun. Ketika saudaranya Syekh Abdullah bin Abdul Latif sakit, beliau menggantikan posisinya sebagai khatib di Al-Jami Al-Kabir di Riyadh. Dan tatkala saudaranya itu meninggal, beliau menggantikannya sebagai imam, khatib dan mengajar. Beliau pindah ke Riyadh dari Hijrah Sajir secara sembunyi-sembunyi. Beliau bersama Raja Abdul Aziz menyaksikan peperangan melawan para pemberontak. Ketika Raja Abdul Aziz bin Saud bermaksud menguasai Mekah, beliau menemaninya sampai raja menguasai Hijaz secara penuh. Lalu Raja Abdul Aziz bin Saud menunjuk salah satu panglima besar dan pemimpin terbesar di Al-Badiyah, yaitu Ibnu Humaid di Hijrah Urwa. Pada masa itu terjadi krisis yang melanda Raja Abdul Aziz pada tahun 1345 Hijriah. Syekhlah yang mempunyai peran besar untuk meredakan kondisi. Di akhir hayatnya beliau meminta izin untuk mundur dari tugasnya sebagai qadhi dan menetap sebagai guru di Masjid Al-Wasiti dan khatib Al-Jami Al-Kabir. Beliau adalah ulama yang cerdas dan perunding yang ulung. Itu terbukti ketika beliau ditunjuk sebagai salah satu utusan dari Najd yang akan berdebat dengan ulama Mekah Al-Mukarramah pada zaman kekuasaan Syarif Husain. Lalu mereka berdebat dalam masalah usuliyah dan beliau memperlihatkan bukti-bukti yang nyata. Kisah ini terjadi di Ummul Qura pada tanggal 15 bulan 5 1343 Hijriah. Beliau tinggal di Riyadh setelah mundur sebagai qadhi. Beliau berfatwa dan mengajar sampai meninggal pada tahun 1368 Hijriah. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Demikianlah kisah dari Syekh satu ini. Sayang sekali kisahnya nggak panjang, cuma dijelaskan bahwa beliau hidup pada zaman Syarif Husain. Syarif Husain adalah salah satu gubernur Mekah pada saat itu. Dia adalah orang pertama yang memberontak kepada Khalifah Ottoman pada saat itu,
yang bersekutu dengan Inggris dan Prancis. Itu faktanya. Demikianlah sejarah buku yang ditulis oleh Abu Abdillah Al-Surainji. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah sejarah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.